warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'azmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Shadaqallahul adzim. Jamaah salat tarawih yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita panjatkan puja-puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan nikmat panjang umur kepada kita sehingga kita bisa bertemu di bulan Ramadan tahun ini. Tidak sedikit saudara-saudara kita yang Ramadan tahun lalu masih ada di tengah-tengah kita, yang Ramadan tahun lalu masih duduk di masjid ini, namun Ramadan tahun ini sudah tiada. Ramadan tahun ini saudara-saudara kita sudah banyak yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan catatan buat kita. Kalau Ramadan tahun ini kita masih ada di tengah-tengah keluarga kita, apakah ada jaminan bahwa Ramadan tahun yang akan datang kita masih ada di muka bumi ini? Atau jangan-jangan ini adalah Ramadan yang terakhir dalam kehidupan kita? Maka kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Ramadan tahun ini bukanlah Ramadan yang terakhir dalam hidup kita. Mudah-mudahan kita akan berjumpa dengan Ramadan berikutnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang kedua, kita bersyukur kepada Allah. Allah masih mengaruniakan nikmat sehat kepada kita. Karena tidak sedikit saudara-saudara kita yang hari-hari ini terbaring di rumah sakit atau mungkin sakit berada di rumahnya. Maka kita harus bersyukur, kita harus ikhtiar terus untuk menjaga kesehatan ini dengan baik. Tentunya kita mengikuti prokes, dan setelah kita sudah menjaga kesehatan dengan baik, selebihnya kita berserah diri, selebihnya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia hanya wajib berusaha dan manusia itu tidak wajib berhasil. Itu yang Allah jelaskan dalam surat Ali Imran akhir dari ayat 159. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Kalau kita sudah berikhtiar, maka setelah itu selebihnya kita tawakal, kita berserah kepada Allah. Kalau kita sudah menjaga kesehatan dengan baik, ternyata masih sakit juga, masih kena Covid juga, anggaplah itu merupakan ujian yang datang dari Allah. Allah sedang menguji keikhlasan, Allah sedang menguji kesabaran, Allah sedang menguji keimanan kita. Maka kita tidak perlu terlalu takut, terlalu bersedih dalam menghadapi ujian-ujian hidup ini. Karena memang isinya hidup ini adalah ujian. Ini yang Allah jelaskan dalam surat Al-Mulk, surat ke-67 ayat yang kedua. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bahwa Allah lah yang menciptakan kematian, Allah lah yang menciptakan kehidupan, yang isinya hidup ini adalah merupakan ujian.
Maka di dalam ujian pasti diperlukan perjuangan. Dan di dalam perjuangan mesti perlu pengorbanan. Kalau nggak mau berkorban, jangan berjuang. Dan kalau nggak mau berjuang, berhenti hidup. Itu prinsip hidup dalam Islam. Jangankan kelasnya kita yang manusia biasa, sekelas para nabi, sekelas para rasul saja, tidak ada yang hidupnya dianakmaskan oleh Allah tanpa ujian. Tidak ada nabi dan rasul yang hidupnya itu dimanjakan oleh Allah tanpa ujian. Semua nabi dan rasul diuji oleh Allah. Ini dijelaskan di dalam sebuah hadis, inna asyaddal bala al-anbiya, summal auliya, summal ulama, summal adna bil adna. Ujian yang paling berat adalah ujiannya para nabi. Setelah itu siapa? Summal auliya, para wali, kekasih-kekasih Allah. Setelah itu siapa? Summal ulama, para ulama. Dan baru setelah itu summal adna bil adna, baru kita dan kita ini. Ada yang bertanya, kenapa kok ada orang diuji dengan ujian yang berat? Mungkin karena kelas imannya kelas berat. Kenapa ada orang diuji dengan ujian yang biasa-biasa? Ya kemungkinan imannya juga kelasnya kelas biasa. Ya. Jadi nggak perlu dalam hidup ini kita takut menghadapi ujian. Idza haballahu abdan ibtalah. Kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, maka hamba itu tidak akan dibiarkan hidupnya begitu saja. Hamba itu akan diuji oleh Allah. Dan kalau betul-betul hamba itu adalah orang-orang yang dicintai Allah, hamba itu tidak akan pernah luntur imannya, tidak akan pernah luntur kebaikannya. Kalau ada orang ngaku beriman, diuji oleh Allah, kok luntur imannya, kok luntur kebaikannya. Apa Allah katakan di dalam Quran? Ini sih baru ngaku-ngaku beriman, belum beriman yang sesungguhnya. Itu yang Allah jelaskan dalam surat Al-Ankabut, surat 29, ayat 2 dan 3. Ahasiban nasu ayutsraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadhibin. Apakah manusia mengira kalau manusia itu sudah menjadi orang baik, kalau manusia itu sudah beriman kepada Allah, lalu hidupnya tanpa diuji? Kata Allah, tidak. Pasti aku akan uji, kata Allah. Aku akan menguji orang-orang yang beriman itu, aku akan menguji orang-orang yang baik itu, dan dengan ujian itu aku kepingin menyeleksi sampai sejauh mana kualitas kebaikan dan keimanannya. Jadi kalau kita, Bapak Ibu, sudah mulai memperbaiki diri, sudah mulai rajin ibadah, kok tiba-tiba hidup kita malah banyak masalah? Yakini saat itu iman kita lagi diseleksi oleh Allah. Saat itu iman kita lagi diaudisi oleh Allah. Kenapa kok orang brengsek gak diuji? Ya, kan kadang-kadang kita sering melihat, mendingan dulu ya, dulu saya brengsek malah lancar hidup saya. Kenapa sekarang saya sudah rajin ke masjid, sudah rajin ikut kajian, kok hidupku banyak masalah? Udah jelas ujian itu untuk menyeleksi orang yang baik. Mesti orang yang baik yang diuji oleh Allah. Kenapa saat brengsek gak diuji? Apa yang mau diseleksi? Udah jelas brengseknya gitu. Ya, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa orang-orang beriman itu diperintahkan berpuasa di bulan suci Ramadan? Sebetulnya ini ada hubungannya, Pak. Ya. Antara puasa dengan antara iman itu nggak bisa dipisahkan. Kenapa orang beriman itu diperintahkan berpuasa? Ayatnya jelas itu, la'allakum tattaqun, supaya imannya meningkat, supaya orang yang berpuasa itu menjadi orang-orang yang lebih baik. Makanya sangat disayangkan gitu ya, setiap puasa kita puasa, tapi selesai puasa selesai kebaikan kita gitu. Saat puasa kita rajin ke masjid kita, saat puasa rajin baca Quran, selesai puasa selesai baca Qurannya. Pertanyaannya, lebih baiknya di mana gitu. Padahal tujuan puasa kan supaya kita lebih baik. Lagian kenapa kita harus rajin ibadah, rajin baca Quran, nunggu bulan Ramadan? Apakah Allah hanya ada di Ramadan? Apakah surga hanya ada di Ramadan? Seolah-olah selesai Ramadan, nggak ada Allah lagi, nggak ada surga lagi. Ini yang perlu kita luruskan jamaah sekalian. Jangan sampai puasa kita setiap tahun hanya sebatas seremonial. Setiap tahun puasa, tapi puasanya tidak mengefek terhadap ketakwaan. Puasanya tidak membawa pengaruh dalam perbaikan-perbaikan diri kita. Maka
Bapak Ibu, mumpung Ramadan masih panjang ini, mari kita luruskan tujuan puasa kita. Jangan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, dan juga jangan hanya sebatas seremonial. Luruskan puasa kita betul-betul la'allakum tattaqun, agar puasa itu membawa efek positif di dalam kesolehan pribadi dan kesolehan sosial kita. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tutup dengan Al-Qur'an surat Al-Anfal surat ke-8 ayat yang ke-29. Mudah-mudahan ini menjadi perenungan buat kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Shadaqallahul 'adzim. Mari kita renungi ayat ini. Wahai orang-orang yang beriman. Kita dipanggil semuanya oleh Allah. Kemudian setelah Allah memanggil kita, ittaqullah. Kalau kita benar-benar bertakwa kepada Allah, tolong dicatat, betul-betul bertakwa. Jadi bukan hanya sekedar takwa, Pak. Benar-benar bertakwa itu seperti apa? Benar-benar bertakwa itu adalah takwa yang tidak terkontaminasi oleh keadaan. Saat senang, saat susah, saat bulan puasa maupun tidak bulan puasa, sekali sudah beribadah, sampai mati tetap beribadah kepada Allah. Itulah takwa yang istiqomah. Kalau benar-benar kita bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jaminan 3 kebaikan. Apa jaminan itu? Pertama, yaj'al lakum furqana. Allah akan memberikan furqan. Yang kedua apa? Wa yukaffir 'ankum sayi'atikum. Allah akan mendelete dosa-dosa dan kesalahan kita. Ya, wallahu dzul fadlil 'adzim. Allah lah yang maha karunianya sangat besar. Shadaqallahul adzim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Jamaah sekalian, apa sih furqan itu yang Allah berikan kepada orang yang bertakwa? Furqan adalah al-farqu bainal haq wal batil. Pemisah antara hak dan yang batil. Orang kalau takwanya baik, Bapak Ibu, insya Allah hidupnya itu akan dipelihara oleh Allah. Hidupnya itu akan dijaga oleh Allah. Allah nggak rela kalau ada orang-orang yang takwanya baik itu sampai terjerembab dalam perbuatan-perbuatan dosa. Allah menjaga orang-orang itu. Ya. Saya teringat satu kisah. Ini terjadi kepada seorang sahabat Nabi yang namanya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu kan mendapat gelar Al-Faruq. Kalau Abu Bakar mendapat gelar apa? As-Siddiq. Apa artinya Al-Faruq itu? Al-Faruq itu kata sama dari kata Furqan. Sahabat Umar itu salah satu sahabat yang dipelihara oleh Allah dari perbuatan-perbuatan dosa dan maksiatnya. Padahal dulu Umar bin Khattab itu sebelum masuk Islam, Umar bin Khattab itu adalah orang yang sangat pembenci Islam. Bahkan mau merencanakan membunuh Rasulullah sebelum dapat hidayah, Pak. Ya, jadi kalau sekarang ada istilah preman, dulu Umar bin Khattab itu mbahnya preman. Kenapa saya katakan mbahnya preman? Mana ada preman sekarang membunuh anaknya hidup-hidup, Pak, mengubur anaknya hidup-hidup. Sahabat Umar itu mengubur anak perempuannya hidup-hidup. Kenapa? Karena pada masa jahiliyah anak perempuan itu adalah anak yang perempuan itu adalah aib buat keluarga. Sehingga kalau ada keluarga melahirkan anak perempuan itu merasa malu. Itu pada masa jahiliyah. Dan Umar bin Khattab itu mengubur anaknya hidup-hidup, Pak, sebelum dapat hidayah. Akhirnya dalam perjalanannya Allah berikan hidayah. Dan akhirnya ketika sudah mendapat hidayah, Umar bin Khattab
menjadi pembela Islam, menjadi pecinta Allah dan pecinta Rasulnya. Maka ini menjadi nasihat buat kita, Pak. Nggak boleh kita itu menghakimi orang, walaupun hari ini orang itu nggak baik. Karena hari ini orang itu nggak baik, belum tentu hari esok. Karena kita nggak tahu akhir kehidupan seseorang. Nggak boleh kita tuh menjelek-jelekkan orang, walaupun jelek. Loh, tapi kan jelek Pak Ustadz. Ya hari ini jelek, belum tentu besok. Kalau Allah kasih hidayah, nggak pakai detik. Fala tuzakku anfusakum wa huwa a'lamu bimanittaqo. Jangan pernah kita merasa lebih bersih dari orang lain, karena Allah lah yang tahu sejatinya diri kita. Ya Mas sekalian, akhirnya Umar bin Khattab pernah dijadikan khalifah, menggantikan khalifah Abu Bakar. Nah, ada salah satu kebiasaan Umar bin Khattab, Pak. Setiap pagi hari itu selalu meminum susu onta. Ya. Satu gelas susu onta itu diminum, dan itu ternyata juga kebiasaannya Rasulullah. Di dalam hadis Rasul pernah mengatakan, fa inna fin naqah fihi dawa. Sesungguhnya di dalam diri onta itu ada obat untuk berbagai macam penyakit. Maka Umar bin Khattab itu pagi-pagi sebelum sarapan berat selalu minum susu onta satu gelas itu. Pada pagi itu Bapak Ibu tidak seperti biasanya. Begitu segelas susu onta sudah disediakan oleh pembantu istananya, maka diminum oleh Umar. Begitu sudah sampai di perutnya susu onta itu, tiba-tiba perutnya langsung mual dan langsung muntah. Akhirnya Umar bin Khattab memanggil pembantu istananya. Fulan, ta'al, halumni, kesini kamu. Susu onta ini kamu ambil dari mana? Tiba-tiba Sayyidina Umar punya pertanyaan itu. Siapa yang nyuruh bertanya itu, Pak? Inilah intuisi yang langsung didatangkan oleh Allah. Ini disebut furqan tadi. Ya, akhirnya pembantu istananya gemeteran. Dan akhirnya pembantu istananya menjawab, "Tuan, mohon maaf. Persediaan susu onta di istana habis. Aku belum sempat belanja, Tuan. Akhirnya pagi-pagi aku lari ke pemerasan susu onta yang dikelola oleh negara. Kalau sekarang di bawah BUMN lah ya. Akhirnya kata Umar, kamu sudah izin belum? Belum Tuan. Loh kenapa nggak izin? Nggak usah lah Tuan. Cuma satu gelas, apalagi buat presiden, buat khalifah. Nggak mungkin nggak boleh, pasti boleh. Kata pembantu istananya. Apa kata Umar, Pak? Oh pantas. Kenapa susu onta satu gelas ini aku minum sudah sampai perutku tiba-tiba mual dan akhirnya keluar lagi susu onta itu. Kenapa? Karena Allah mengharamkan, Allah tidak boleh memasukkan sesuatu yang haram itu di dalam perutku. Sehingga ketika sesuatu yang haram itu masuk di perutku, akhirnya Allah keluarkan kembali. Inilah kekuatan takwa. Inilah yang disebut furqan tadi. Ya, saya berpikir, coba kalau koruptor-koruptor bisa seperti kayak gini. Begitu dia habis korupsi, pulang ke rumah, buat makan anak istri, langsung muntah semuanya gitu ya. Cuma sayangnya tetap aja korupsi jalan terus, muntah nggak pernah gitu. Ya karena furqan kita belum sampai ke sana gitu. Dan kisah Umar bin Khattab ini harusnya menjadi inspirasi buat kita, Pak. Ini satu gelas loh Pak, Allah haramkan. Allah nggak boleh kalau satu gelas itu masuk ke perut hamba-hamba yang dicintainya. Coba renungkan, ada berapa banyak makanan-makanan yang bukan milik kita, kadang-kadang kita masukkan ke perut kita, Pak. Ya, pantas kalau Sayyidina Umar bin Khattab itu mustaqotun ilal jannah, salah satu 10 sahabat yang dirindukan oleh surga, Pak. Ya pantas lah kalau Umar bin Khattab dirindukan surga. Cuma satu gelas makanan haram saja Umar bin Khattab nggak mau gitu. Terus bagaimana dengan orang-orang yang setiap hari kepengen masuk surga, tetapi kok makanannya dari makanan-makanan yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebetulnya puasa Ramadan ini juga mendidik kita agar kita bisa menahan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Kalau saat bulan puasa Bapak Ibu, kita punya makanan halal, kita punya istri halal, saat berpuasa semua itu jadi haram kita makan. Kita punya istri yang halal, nggak boleh kita melakukan hubungan suami istri saat berpuasa, menjadi haram. Kalau kepada yang haram kita bisa menahan, kenapa setelah puasa kok yang halal kita embat juga, kita lakukan juga gitu.
Padahal yang halal saat berpuasa kita mampu menahan, harusnya setelah puasa yang haram bisa kita tinggalkan. Mudah-mudahan puasa yang kita lakukan tidak hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Mudah-mudahan puasa yang kita lakukan akan membawa efek positif dalam ketakwaan, di dalam membawa perbaikan-perbaikan diri kita, sehingga kita menjadi manusia-manusia yang soleh pribadi dan manusia yang soleh sosial. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.